Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat belajar. Perkenalkan, nama saya Bani Arifin, guru produktif berbakat syariah SMK Negeri 1 Batang. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi saya tentang lembaga keuangan syariah non-bank. Nah, mari kita simak video berikut ini. Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan syariah non-bank adalah lembaga keuangan non-bank yang merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan, yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan non-bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga keuangan bukan bank syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana-dana di masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan, namun berlandaskan pada prinsip syariah. Fungsi lembaga keuangan non-bank yang pertama, memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Yang kedua, mempunyai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan, ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang. Macam-macam lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Yang pertama adalah Baitul Mal wa Tamwil atau sekarang disebut KSPPS, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, Baitul Tamwil, bait yang berarti rumah, at-tamwil yang berarti pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Mal atau bait berarti rumah, mal berarti harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya berdasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan titipan. Yang kedua adalah asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang yang melakukan investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga adalah reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat permodalan, khususnya permodalan kecil dan permodalan yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka karena keahlian terbatas. Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, yaitu berupa saham, obligasi, valuta asing, atau deposito oleh manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah
mengganti sistem dividen dengan bagi hasil mudharabah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya. Yang keempat adalah pasar modal syariah. Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalnya saham yang berprinsipkan syariah, di mana kriteria saham syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha yang sesuai dengan syariah. Demikian juga usaha untuk merealisasikan praktek obligasi syariah atau obligasi yang berprinsip syariah. Yang kelima adalah pegadaian syariah atau disebut namanya rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahan adalah semacam jaminan utang atau gadai. Atau lebih jelasnya, gadai adalah akad pinjam-meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang. Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor real. Lembaga ini menggunakan sistem data administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan prinsip bunga. Yang selanjutnya adalah yang ke-6 atau lembaga Ziswaf. Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya dalam sistem keuangan Islam karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal atau volunteer. Dana ini hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam. Misalnya alokasi zakat mal dan zakat fitrah telah ditentukan dalam Al-Quran. Kemudian sedekah atau zakat merupakan bukti akan adanya pembenaran dengan keyakinan dari umat Islam akan kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya adalah wakaf. Wakaf merupakan peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia. Dalam hal ini, adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, kaum muslimin di sepanjang sejarah Islam menemukan bahwa bentuk khusus dan sumbangan karitatif ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan keterkaitan mereka dengan ajaran Islam. Dengan hadirnya lembaga keuangan non-bank tersebut, maka ide terhadap penghapusan riba dari perekonomian akan lebih efektif dan efisien sistem keuangan. Kemudian, prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan non-bank. Yang pertama adalah saling tolong-menolong atau ta'awuni dan saling menanggung atau takafuli. Akad tabaru. Yang kedua, akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Yang ketiga, investasi hanya pada efek-efek perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam. Misalkan tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan subhat, atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktekkan riba. Yang keempat, prinsip parasinal digunakan di reksadana syariah adalah prinsip wakalah, adalah akad penyerahan kekuasaan. Dan yang kelima, menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka, dan kebersamaan menghadapi risiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis. Perbandingan lembaga keuangan non-bank syariah dengan lembaga keuangan non-bank konvensional. Yang pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Yang kedua, prinsip akad dalam non-bank syariah adalah takafuli, yaitu tolong-menolong, yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad non-bank konvensional bersifat tadabuli, yaitu jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang ketiga, dana yang terkumpul dari nasabah non-bank syariah atau premi
diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudhorobah. Sedangkan pada non-bank konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Yang keempat, premi yang terkumpul diberlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada non-bank konvensional, premi menjadi milik perusahaan dengan perusahaan yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening tabaru atau dana sosial seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam non-bank konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening perusahaan. Yang kelima, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dana dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam non-bank konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa. Yang keenam, dalam lembaga keuangan non-bank syariah memakai prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Sedangkan pada lembaga non-bank konvensional menggunakan perangkat suku bunga. Yang ketujuh, dalam lembaga keuangan non-bank syariah berorientasi keuntungan dan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran agama Islam. Sedangkan pada lembaga non-bank konvensional berorientasi hanya pada keuntungan. Yang kedelapan, penghimpunan dana penyaluran dalam lembaga keuangan bank syariah sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan penghimpunan dana penyaluran dana pada lembaga non-bank konvensional tidak diatur oleh dewan yang sejenis. Nah, sahabat-sahabat sekarang sudah tahu kan apa itu lembaga keuangan syariah bukan non-bank? Nah, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen video pembelajaran kali ini agar video-video selanjutnya lebih baik lagi. Jatuh pintar, solusi menjadi hebat!